Oke, pengelompokan genre game yang terakhir adalah casual ya. Di sini dikasih contoh offline Dino. Ya, siapa yang nggak pernah mainan sama Dino di Google Chrome ya kalau internetnya lagi ngadat. Nah, sesuai namanya casual ya. Game ini jadinya sederhana, mudah dimainkan dan tentu saja menyenangkan. Ya, dibandingkan dengan genre-genre yang lain, ya untuk casual game ini lebih ditargetkan pada hardware rendah, ya entah PC maupun mobile. Ya, makanya di Android maupun di iOS kita lebih banyak menemukan casual games dibandingkan game yang berat-berat. Ya, action games misalkan, ya sport game, kemudian katakanlah platformer, RPG dan lain-lain itu lebih jarang di mobile platform. Ya, ciri-ciri pentingnya casual game, ya, ukuran gamenya kecil, requirement-nya rendah, ya tidak butuh hardware terlalu kuat, ya, lamanya satu level itu paling lama 15 menit aja biasanya, bisa lebih cepat 5-10 menit, ya, mudah dimainkan, pasalnya cenderung mudah, gameplaynya sederhana tapi kreatif, ya, kreatifnya di sini dalam ide untuk memberikan elemen baru maupun bonus item selama permainan berlangsung. Nah, casual games ini muncul karena ada kebutuhan untuk mengisi waktu luang, ya, dan ini harus bisa dimainkan siapa saja. Kalau beberapa genre yang tadi itu kadang-kadang memakan waktu lama, ya, misalkan RPG, kita butuh butuh meluangkan waktu beneran, ya, butuh komitmen waktu karena RPG biasanya butuh ratusan jam supaya bisa ditamatkan. Ya, tapi kalau tidak punya waktu banyak, ya mainlah casual games. Ya, kemudian dari sisi usia, ya, kalau RPG dimainkan sama kakek-kakek atau nenek-nenek tentu saja kurang cocok karena RPG biasanya kompleks banget. Ya, kemampuan motorik orang lansia juga sudah berkurang, jadi main game action rasanya ya sudah sedikit banget yang bisa. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada lansia yang bisa main game action ya. Kapan tadi kan ada nenek-nenek yang bisa jadi juara atau sering memenangkan lombanya Counter Strike, ya kan? Nah, casual games umumnya pakai jalur distribusinya online, tapi sekarang semua game juga sudah online, ya. Banyak dibuat oleh developer indie karena mudah dibuat, ya. Subgenrenya di sini ada time management, ada hidden object, ada match 3 dan seterusnya, ya. Cukup banyak. Dan tidak menutup kemungkinan juga casual games ini sebetulnya minjem dari genre-genre yang lain, tapi gameplaynya benar-benar disederhanakan. Ya, ini ciri-cirinya tadi ya, ukuran gamenya kecil, requirement-nya rendah, levelnya singkat, gameplaynya sederhana. Ya, kita lihat sejarah casual game, mulai dari Pong. Ya, ini simple banget. Ini kayak yang di arcade itu loh, di time zone. Ya, kita harus bisa memasukkan bolanya dengan mengendalikan pad-nya di sini. Ya, breakout. Ya, kita mengendalikan pad di bawah, kemudian ada bolanya, kita harus menghancurkan semua brick-nya di atas, ya. Bahkan setelah sesi teorinya ini berakhir, kita akan mencoba bikin game breakout ini di Game Maker Studio. Ya, jadi dinantikan dulu ya sampai kita selesai membahas genre game. Pac-Man, Bejeweled, ya, Match 3. Kalau yang tidak familiar dengan Bejeweled, kita ambil contoh lain yang jauh lebih populer ya, Candy Crush. Itu juga Match 3. Zuma, ini zaman dulu. Ya, Danger Dash, ini termasuk time management. Ya, maka faktor penting pada casual game itu adalah gameplay, harus sesederhana mungkin tapi tetap kreatif. Ya, level design harus diperhatikan dan yang paling penting adalah replayability. Ya, replayability ini apa? Itu adalah kemampuan sebuah game untuk bisa dimainkan ulang ya dengan meminimalisasikan kehilangan
excitement yang terjadi ketika kita memainkan kembali gamenya. Ya, dengan kata lain, kita harus bisa membuat game yang tetap menarik sekalipun dia dimainkan kembali. Ya, ketika kita memainkan sebuah game, itu kecenderungannya adalah kenikmatan yang kita dapatkan dari game tersebut berkurang. Ya, misalnya unsur kejutan. Ya, dari game horor, dari game survival horor ya. Pertama-tama main, kita mungkin dikejutkan bolak-balik sama monster atau sama hantunya, ya. Tapi setelah kita mainkan berulang kali, kita jadi hafal nih. Wah, ini setelah ini hantu ini yang muncul. Ya, walaupun secara visual, secara audio tetap mengagetkan, tapi kita sudah bisa mengantisipasi kemunculan hantunya, sehingga faktor seremnya sudah berkurang jauh. Nah, itu yang harus diperhatikan kalau kita membuat game yang casual, ya harus bisa dimainkan ulang tanpa mengurangi faktor kebosanannya. Nah, itu tadi berbagai macam genre. Setelah ini, di bagian terakhir, kita akan melihat genre lain yang juga populer. Ya, ini bisa berupa genre baru maupun percampuran dari dua atau lebih genre. Nah, seperti apa itu? Jangan kemana-mana dulu ya, kita akan simak di video yang satu ini.